Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anak. Sekarang Bapak mulai mengajar melalui daring. Ya, walaupun ini adalah merupakan daring dan pertemuan melalui video, yang mudah-mudahan dapat memberikan motivasi sehingga anak-anak sekalian bisa belajar dengan penuh dengan semangat. Dan yang anak-anak ketahui bahwa selama kita belajar melalui daring, belum pernah bertatap muka dan melihat wajah guru-guru kita, terutama Bapak. Nah, sekarang sebagai dorongan, seperti tadi sebagai motivasi, maka ya ini adalah salah satu cara supaya kamu belajarnya dengan baik dan tekun dan rajin. Nah, tapi sebelumnya nih Bapak sarankan kepada anak-anak, mungkin dari beberapa pelajaran atau mata pelajaran dari yang pertama sehingga sampai hari ini masih ada tugas-tugas yang belum kamu kerjakan atau distorkan ke guru yang bersangkutan, maka kerjakanlah dengan baik dan mintalah bantuan atau teman supaya tugas dan tugas-tugas dari mata pelajaran dari Bapak Ibu guru supaya dapat dikerjakan dengan baik. Nah, Bapak dalam kesempatan ini akan menjelaskan tentang fungsi inverse dan fungsi komposisi, ya. Komposisi fungsi dan fungsi inverse. Nah, secara kasarnya fungsi komposisi, ya, ini adalah kalau secara kasar adalah kalau kita diumpamakan, mungkin anak-anak sudah melihat dan bahkan sering melihat tukang sulap, ya. Nah, tukang sulap itu kan sering mengadakan trik. Ya, triknya diantaranya membuat kotak kado. Itu kado itu kan ada beberapa kotak yang kalau kita buka itu bukan lagi. Nah, di sini kalau bahasa komposisi itu kotak kadonya adalah 3. Di kotak pertama kita buka, diambil lagi, ada kotak lagi, kita ambil lagi, kotak lagi. Nah, itu yang terakhir adalah merupakan hasil pada komposisi, ya. Nah, dan fungsi komposisi dan inverse, ya, ini standar kompetensinya yaitu 2 fungsi menentukan komposisi dan inverse suatu fungsi. 2 fungsi menentukan fungsi komposisi dan inverse suatu komposisi. Sedangkan kompetensi dasarnya ada 2. Yang pertama menentukan komposisi fungsi dari 2 fungsi. Yang kedua menentukan inverse dari suatu fungsi. Nah, sedangkan tujuannya satu, menentukan syarat dan aturan fungsi dapat dikomposisikan. 2, menentukan fungsi komposisi dari beberapa fungsi. 3, menyebutkan sifat-sifat komposisi fungsi. 4, menentukan komponen pembentuk fungsi komposisi apabila diketahui dan komposisi lainnya diketahui.
5. Menyelesaikan syarat agar suatu fungsi mempunyai inverse. 6. Menggambarkan grafik fungsi inverse dan grafik fungsi asalnya. Yang ketujuh, menentukan fungsi inverse dari suatu fungsi. Nomor 8, mengidentifikasi sifat-sifat fungsi inverse. Nah, dari tujuan-tujuan ini mungkin dari video ini mungkin tidak keseluruhan, mungkin kita bersambung lagi dengan video-video yang lain. Nah, sekarang kita bahas ke pengertian. Pengertian fungsi, kita gambarkan saja. Tadi kan dalam sulap itu kan ada 3 kotak. Nah, di sini juga dalam fungsi komposisi itu diumpamakan diagram Venn, ada 3 ya. Nah, di sini yang pertama diagram Venn-nya dan bukan X di sini, himpunan X di sini X ya. Sini X. Yang kedua diagram Venn-nya nih Y sama dengan Fx. Yang ketiga Z itu sama dengan Gx ya. Nah, ini Gx. Nah, sehingga kalau kita gabungan di komposisi itu A B C ya. Nah, X itu adalah merupakan untuk variabel. Nah, himpunan A variabelnya X, himpunan B variabelnya Y, dan C variabelnya adalah Z ya. Nah, sehingga kalau kita gabungkan di komposisi itu semuanya ini adalah H sama dengan G dot F ya. Nah, G dot F. Nah, kemudian kita bacakan ininya. Kita bacakan pengertiannya. Nah, jadi fungsi itu adalah yang sehingga menghasilkan fungsi baru daripada gambar di atas itu H itu G dot F, di mana artinya A itu akan memetakan langsung ke C. Jadi yang B-nya dilewat, sehingga karena sudah namanya komposisi sehingga A akan memetakan ke C. Maka disebut hal itu adalah fungsi komposisi dari F dan G. Nah, dituliskan itu ada Hx sama dengan G dot F X sama dengan G Fx. Nah, di sini artinya kalau G dot F itu adalah merupakan lambang. Nah, sekarang artinya yang G dot Fx itu adalah yang fungsi-fungsi X itu nanti dimasukkan ke fungsi-fungsi G. Nah, dengan definisi atau dengan ketentuan bahwa G dot Fx itu harus sama dengan G Fx hanya dan hanya jika ring dari irisan G dan ring dari hasil akhir dari fungsi F dan fungsi G itu tidak boleh sama dengan 0 ya, tidak boleh sama dengan 0, tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, sekarang seperti contoh, kita akan membuat contoh ya. Ini contoh daripada yang tadi itu fungsi komposisi G dot Fx untuk X A, di mana G dot Fx adalah A sama dengan Gf A ya. Nah, ini contoh 1. Nah, diketahui fungsi F dan G dinyatakan dalam pasangan terurut F 0,1, 2,4, 3,5,
min 1 4,5, sedangkan G adalah 2,0, 1,2, 5,3, 6,7. Tentukan A F.G, B G.F, dan C F.G yang nilainya 1 dan G.F yang nilainya untuk nilai 4 berapa. Nah, untuk mempermudah pengerjaan, kita lihat di sini ya. Caranya untuk menentukan komposisi dari yang pasangan terurut adalah carilah himpunan F dan G yang sama. Maka yang sama itu kita hilangkan yang sama. Nah, ini contoh ya. Nah, ini hasilnya 21. Nah, A jawabnya 2,1. Dari mana 2,1? Nah, kita lihat sini. Ini 2,1. Nah, ini 2,1. Nih 2. Nah kan? No-nya sama kan? No dihilangkan ini. No dihilangkan. Sehingga hasilnya 21. Nah, kita penulisannya X itu diambil dari fungsi G, X-nya. Kemudian Y-nya diambil dari 1. Jadi sini 21. Nah, ini hasilnya 21. Nah, ini 21. Kemudian yang kedua yang ini 24 dan 14. Duanya kan sama. Nah, duanya sama ini. Maka yang 2 hilang, tinggal 4,1. Nah, ini 4,1 ya. Tinggal 4,1. Jadi ditulisnya bukan 4,1 tapi 1,4 dari fungsi G dulu. Nah, fungsi G dulu. Begitu seterusnya ya. Begitu seterusnya di sini sehingga menghasilkan yang kedua adalah 5,1 dan 5,1. Nah, sekarang ada 6,7. Nah, 6,7 tidak ada pasangannya. Tidak pasangannya. Bahkan tidak ada pasangannya dan tidak ada yang sama. Maka tidak ada 6,7 tidak akan ada di sini di hasilnya. Nah, begitu pula untuk G yang B jawabnya G.F. Hasilnya dengan cara yang tadi yang sama dihilangkan akan menghasilkan 0,2, 4,3, ya, itu 4,3, cuma ada 2 ya. Nah, sekarang yang C, yang C, cari nilai 1 untuk F.G yang menghasilkan 4. Yang 4 itu mana? Maka kita lihat yang di F.G yang 1 itu mana? Yang 1 itu yang di X-nya ya ini kan. Nah, ini sehingga hasilnya 4. Yang 4 mana? Berarti ininya 4 begitu ya. Kemudian yang D juga sama. Yang ini yang D yang X yang menghasilkan 4 adalah 3. Nah, ini 3 ini dari mana? Kita lihat sini ya. 3 dari mana? Nah, di sini hasilnya yang F yang tadi yang F yang ini yang F ya. Yang 3 yang nilainya yang X-nya 4 ininya berapa? Yang X-nya 4 yang ini. Nah, yang 4 berarti ini yang 3. Nah, sehingga hasilnya yang F yang menghasilkan 4 itu adalah berapa? 3 begitu ya. Nah, itu contoh dalam pasangan terurut. Nah, sekarang lanjutkan ke contoh yang kedua. Nah, contoh 2 yaitu fungsi F yang memetakan ke dirinya sendiri yaitu R ke R. Nah, di mana Fx-nya adalah 2x² tambah 1. Kemudian
G-nya sama G memetakan R ke R, artinya nanti hasilnya harus bilangan real, artinya R memetakan R itu artinya hasilnya harus bilangan real. Nah G-nya itu adalah X ditambah 3. X ditambah 3. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, tentukan yang A F.gx, yang B G.fx, kemudian yang C F.g menghasilkan nilai 1 dan G.f yang 1 menghasilkan nilai berapa ya. Nah, artinya sekarang kita jawab. Nah, ini F.gx sama dengan Fgx. Nah, di sana di mana fungsi daripada F itu fungsi daripada F ini. Nah, ini adalah 2x kuadrat tambah 1, sedangkan Gx adalah X ditambah 3. Fungsi G adalah X ditambah 3 ya. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus F ya, jadi kalau fungsi itu tadi kata Bapak yang namanya fungsi komposisi itu adalah yang awal dimasukkan ke yang akhir. Jadi masukkan ke yang di akhir fungsi punya F. Jadi fungsi yang G dimasukkan ke fungsi ke variabel yang ada di F. Nah ini G-nya X tambah 3 berarti 2X tambah 3 kuadrat tambah 1. Kalau kita selesaikan hasilnya adalah yang ini. Nah, X kali X kuadrat, X kali 1 3 kali 2 6 jadi 6, kemudian 3 kali 3 9 ya. Nah sekarang ini tambah 1. Kalau kita kalikan berarti 2x kuadrat 2 kali 6 12 ya, 16 2 kali 9 18 tambah 1 19. Nah ini hasilnya. Kemudian yang B G.gf G.fx nah, di mana harus sama dengan G.fx. Nah, ini juga sama, ini fungsi F masukkan ke fungsi G. Fungsi fx-nya kan fungsi F-nya adalah 2x kuadrat tambah 1. Nah, sekarang fungsi fx-nya kan X ditambah 1. X-nya kita masukkan ke G jadi 2x kuadrat tambah 1 tambah 3. Nah, yang ini. Sehingga 2x kuadrat ditambah 4. Nah, kalau kita masukkan nilainya 1 ke fungsi F.g 1, maka 2. Nah, yang ini 2 kali 1 kuadrat ditambah 12 kali 1 ditambah 19, sehingga 2 kali 1 tambah 12 sama dengan 33. 2 tambah 1 tambah 12 sama dengan 24. 24 tambah 2 kali 1 ditambah 12, hasilnya adalah 14. 14 ditambah 19 sama dengan 33 ya. Nah, sekarang lanjutkan ke F1. Nah, F1 G.f1 masukkan hasilnya kan tadi 2x kuadrat tambah 1. Kalau kita masukkan yang 1 kuadrat tambah 1 berarti 2 tambah 1 jadi 6. Nah, itu contoh komposisi. Nah, sekarang contoh 3.
Contoh 3, diketahui A X di mana X adalah lebih kecil dari -1. Kemudian B dan C adalah himpunan bilangan real, di mana fungsi f adalah memetakan A ke B dengan fx adalah min x ditambah 1, di mana G adalah memetakan ke C dikomposisikan, artinya ya B dikomposisikan ke C sehingga menghasilkan B memetakan C. Gx E kuadrat dan H adalah G dot F yang memetakan A ke C. Nah, bila X dipetakan ke C menghasilkan 64, maka tentukan nilai X. Nah, ini di sini. Sehingga rumusnya kita tulis adalah Gx sama dengan G dot Fx sama dengan Gfx, ya, Gfx. Nah, kita langsung masukkan ke rumus Gfx min x min 1, ya. Nah, x min 1, x min 1 itu adalah untuk nilai A. Nah, ini A ya, nilai A atau fx di sini. Fx-nya x min 1. Nah, maksudnya kita harus masukkan ke Gx. Nah, ke Gx. Nah, di mana Gx sendiri itu adalah x kuadrat, sehingga kalau sudah dipetakan, nah, di sini tadi yang sudah diketahui adalah 64. Nah, jadi min x tambah 1 kuadrat sama dengan 64. Nah, kita selesaikan. Jadi min 1 tambah 1 itu kuadratnya hilang. Nah, ini kuadratnya hilang ini. Nah, sehingga yang 64 diakarkan, jadi plus minus 8. Plus minus 8 sehingga menghasilkan yang pertama x min 1 tambah 8, sehingga hasilnya min 1-nya pindah ke kanan. Nah, ini pindah ke kanan, maka menghasilkan 7. Nah, jadi x sama dengan min 7. Nah, atau yang kedua, di sini yang kedua, 2-nya min 1 tambah min 8, ya, x-nya min 8 karena plus dan minus kan. Nah, sehingga kalau kita satunya pindahkan ke sini, sehingga mestikan min 1 sama dengan min 9 karena x sama dengan 9. Nah, karena x-nya A itu x harus hasilnya harus x lebih kecil dari min 1, maka 9 tidak masuk. X-nya 9 tidak masuk karena di sana ada positif. Kalau yang lebih kecil min 1 adalah min 2, min 3 dan seterusnya. Maka yang masuk adalah X min 7. Nah, itu adalah contoh-contoh daripada fungsi komposisi, ya, fungsi komposisi. Nah, contoh kita bahas mengenai sifat-sifat fungsi komposisi, ya. Sifat fungsi komposisi